Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa kembali di pelajaran matematika bersama Bu Septi. Hari ini Bu Septi ingin menyampaikan tentang latihan dan pembahasan soal persiapan untuk PTS Gasal tahun ajaran 2020-2021. Sebelumnya, Bu Septi akan sampaikan terlebih dahulu tentang teknis pelaksanaan PTS Gasal Matematika. Nah, untuk PTS Gasal Matematika pelaksanaannya adalah hari Selasa tanggal 22 September tahun 2020. Untuk waktu pengerjaannya adalah pukul 8 sampai 10, berarti 2 jam ya anak-anak. Nah, jumlah soal yang diujikan ada 20 soal pilihan ganda, kemudian 10 isian singkat, dan 5 soal uraian atau esai. Jadi total seluruhnya ada 35 nomor. Seperti biasa ya anak-anak. Lalu bagaimana cara pengerjaan soal PTS Gasal Matematika? Nah anak-anak, pengerjaan soal PTS Gasal Matematika ini melalui Edmodo, sama dengan mapel lain ya, yaitu dengan menggunakan quiz dan assignment. Nah ini bedanya dengan mapel yang lain. Khusus untuk matematika, jadi nanti ada 2 bagian yang harus kalian kerjakan. Yang pertama yaitu quiz Edmodo ya, bukan quiz di Quizizz tapi quiz di Edmodo. Nah quiz di Edmodo ini untuk soal nomor 1 sampai 30, 1 sampai 20 berupa pilihan ganda, kemudian 21 sampai 30 berupa isian singkat. Untuk yang pilihan ganda berarti kalian tinggal milih jawaban yang benar saja ya, tinggal klik. Kemudian untuk isian singkat ini sudah bisa diusahakan nanti jawabannya tidak mengandung bilangan pangkat maupun akar. Jadi nanti hasilnya bilangan biasa, bisa kalian ketik pakai HP atau komputer kalian ya. Kemudian kalau misalnya ada yang jawabannya pecahan, kalian tinggal pakai pernya itu pakai garis miring. Kalau yang desimal ya tinggal pakai koma biasa, misalkan 0,03 berarti tinggal pakai 0, koma bisa diketik ya, tinggal 0,03. Kemudian untuk nomor 31 sampai 35 itu silahkan kalian kerjakan dengan cara ditulis tangan. Jadi kalian tulis di buku tugas kalian masing-masing untuk jawabannya beserta caranya. Nah setelah itu kalian tinggal foto. Setelah difoto, nah kalian kirim melalui kolom penugasan pada Edmodo. Jadi nanti ketika kalian PTS Gasal Matematika akan ada 2 bagian yang muncul, yaitu kuis dan penugasan. Kuis untuk nomor 1 sampai 30, penugasan untuk nomor 31 sampai 35. Gimana? Paham anak-anak? Insyaallah paham ya. Lalu bagaimana dengan batas pengerjaannya? Nah, untuk batas pengerjaannya, pengerjaan soal nomor 1 sampai 30 yang berupa kuis dan 31 sampai 35 yang berupa penugasan itu harus kalian kumpulkan paling lambat pukul 10. Jadi untuk kuis harus kalian submit pekerjaannya itu sebelum jam 10. Untuk nomor 31 sampai 35 yang uraian tadi ya, harus kalian kumpulkan melalui kolom penugasan di Edmodo paling lambat juga pukul 10. Nah, nanti silahkan kalian atur waktunya sebaik mungkin. Jangan sampai nanti kehabisan waktu. Jangan sampai nanti setelah mengerjakan kuis kalian habiskan waktunya 2 jam. Nah, nanti malah yang uraiannya tidak kalian kerjakan. Jadi nanti kalian atur waktunya sebaik mungkin. Intinya ketika jam 10 kalian sudah harus mengumpulkan dua-duanya. Nah sekarang kita langsung saja ya ke pembahasan latihan soal. Nah untuk kali ini Bu Septi akan membahas beberapa soal yang mungkin belum Bu Septi sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Silahkan kalian siapkan buku catatan kalian masing-masing ya. Jangan lupa kalian tulis. Kemudian kalian coba sendiri biar lebih paham. Nah ini ada soal yang pertama. Tentukan bentuk sederhana dari 18A pangkat 3 B pangkat 4 C pangkat 5 per 6A kuadrat B kuadrat C pangkat 3 dipangkatkan 3. Nah jika kalian menemukan soal seperti ini, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah
Yang pertama, kalian bisa membagi terlebih dahulu. Jadi yang di dalam kurung itu kalian kerjakan terlebih dahulu. Jadi nanti 18 A pangkat 3 B pangkat 4 C pangkat 5 kalian bagi dengan 6A kuadrat B kuadrat C pangkat 3 terlebih dahulu. Baru nanti tinggal kalian pangkatkan 3. Nah, sekarang kita bagi ya. 18 kita bagi dengan 6. Kemudian A pangkat 3 kita bagi dengan A pangkat 2, B pangkat 4 dibagi dengan B kuadrat, C pangkat 5 kita bagi dengan C pangkat 3, sehingga menjadi 18/6. 18 bagi 6 itu 3. A pangkat 3 dibagi A pangkat 2 berarti pangkatnya dikurangi. A pangkat 3 kurangi 2 sehingga menjadi A pangkat 1 atau A. B pangkat 4 dibagi B kuadrat menjadi B pangkat 4 min 2. B pangkat 4 min 2 berarti B kuadrat ya. Kemudian C pangkat 5 kurangi 3. 5 kurangi 3 2 berarti C kuadrat. Sehingga yang di dalam kurung menjadi 3AB kuadrat C kuadrat. Nah, setelah itu tinggal kita pangkatkan 3 semua. Sehingga 3 kita pangkatkan 3, A pangkatkan 3, B kuadrat dipangkatkan 3, C kuadrat dipangkatkan 3. Nah, di sini kita lihat B kuadrat dipangkatkan 3, pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikalikan sehingga menjadi B pangkat 6. 2 kali 3 sama dengan 6. C-nya juga demikian. C pangkat 2 kali 3 sehingga menjadi C pangkat 6. Sehingga kita hitung 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3 menjadi 27. 27 A pangkat 3, B pangkat 6, C pangkat 6. Nah, ini nanti kemungkinan soalnya keluar diuraiin ya. Jadi kalian harus bisa mengerjakan soal yang seperti ini. Kemudian soal yang nomor 2. Mungkin ini sudah pernah dibahas ya pada pertemuan sebelumnya, tapi nggak apa-apa, kita bahas kembali, siapa tahu ada yang sudah lupa. Diketahui 3 pangkat 2x min 1 sama dengan 243. Tentukan nilai x yang memenuhi. Nah, kalian lihat, di situ ada 3 pangkat 2x min 1, berarti bilangan pangkat dengan bilangan pokok 3 atau basis 3. Berarti kalau ada persamaan ruas kanan 243 harus kita ubah menjadi bilangan pangkat dengan basis 3 juga. Berarti 243 bisa kita ubah menjadi 3 pangkat berapa? Nah, kita hitung aja. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81, 81 kali 3 ternyata 243. Sehingga 243 hasilnya 3 pangkat 5. Jadi bisa kita tulis 3 pangkat 2x min 1 sama dengan 3 pangkat 5. Nah, itu kita lihat 3-nya sudah sama ya. Kalau 3-nya sudah sama berarti pangkatnya juga harus sama. Berarti 2x min 1 sama dengan 5. Sehingga kalau kita cari 2x min 1-nya pindah ke kanan. Jadi 2x sama dengan 5 ditambah 1. Berarti 2x sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6. Berarti 2x sama dengan 6. Untuk mencari x-nya, tinggal kita bagi ruas kiri dan ruas kanan dengan angka 2. Berarti x sama dengan 6 dibagi 2. Berapa 6 dibagi 2? 3 ya? Ya. Berarti ketemu x sama dengan 3. Ini juga kalian pelajari lagi ya. Kalian kerjakan soal-soal yang mirip ini. Soalnya nanti juga akan keluar di uraian. Nah, untuk soal yang nomor 3, ini ada soal cerita tentang penerapan bentuk baku. Ada soal seperti ini. Kisaran jumlah penduduk di suatu wilayah adalah 240 juta jiwa. Jika luas wilayah tersebut adalah 800.000 km persegi, tentukan kepadatan penduduk wilayah tersebut dalam bentuk baku. Mungkin di pelajaran IPS kalian sudah mempelajari ya tentang kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk itu rumusnya jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Yang kita masukkan saja jumlah penduduknya 240 juta, berarti tinggal kita per dengan luas wilayah. Luas wilayahnya 800.000. 240 juta dibagi 800.000. Kita bisa tinggal coret saja angka nolnya. Yang atas kita coret 0 sebanyak 5, yang bawah juga kita coret nolnya sebanyak 5. Tinggal kita bagi 24 dibagi 8 itu 3. Nah, tadi nolnya masih ada 2. Berarti hasilnya 300. Nah, 300 jangan sampai sini saja. Kalau sampai sini saja masih kurang tepat. Karena apa? Karena pertanyaannya diminta untuk menyatakannya ke dalam bentuk baku.
Sehingga 300 kita ubah menjadi bentuk baku menjadi 3 kali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu 100 ya. 3 kali 100, 300. Sehingga bentuk bakunya kita tulis 3 kali 10 pangkat 2. Masih ingat ya cara menentukan bentuk baku? Coba kalian pelajari lagi kalau kalian lupa. Nah, ini ada beberapa latihan soal yang sudah siap disesuaikan dengan kisi-kisinya. Silahkan nanti bisa dicatat ya. Kemudian kalian kerjakan dengan cara membuka buku catatan modul atau yang lainnya. Tidak perlu dikumpulkan ya, cukup hanya kalian tulis, kerjakan, dan untuk dipelajari. Nah, ini kisi-kisi untuk poin nomor 1 sampai 4 tentang konsep bilangan pangkat ya. Nomor 1. Kemudian yang nomor 2 itu tinggal kalian pangkatkan saja, kemudian kalian jumlah. Untuk yang nomor 3, kalian tinggal hitung dulu dengan mengingat operasi hitung campuran. Berarti nanti kalau ada tambah dengan kali, bisa kalian kalikan dulu. Tapi jangan lupa dipangkatkan dulu ya, baru dikalikan. Setelah itu baru ditambah. Begitu juga dengan bagi. Bagi dengan tambah berarti dibagi dulu, baru kalian tambah. Untuk yang nomor 4, pecahan kalau dipangkatkan, tinggal pembilang dan penjemputnya kalian pangkatkan masing-masing ya dengan pangkat 3 kalau di situ. Untuk nomor 5 sampai 7 kalian perhatikan. Untuk yang nomor 5 itu pecahan negatif ya. Kalian ingat kembali sifat A pangkat negatif M sama dengan 1/A pangkat M. Nah, nanti kalian tinggal gunakan sifat itu untuk mengerjakan poin nomor 5. Untuk nomor 6 sama ya, gunakan sifat A pangkat negatif M sama dengan 1/A pangkat M. Kalau sudah berbentuk pecahan, tinggal kalian samakan penyebutnya, kemudian dihitung sesuai operasi penjumlahan. Ingat kembali ya, penjumlahan pecahan bagaimana. Kemudian yang nomor 7 itu ada tambahan ya, harusnya perkalian dan pembagian bilangan pangkat. Ingat kalau kali pangkatnya ditambah, kalau bagi pangkatnya dikurang. Nah, silahkan kalian pahami soal-soal berikut ini. Lalu bagaimana kalau bilangan pokoknya beda? Kalau bilangan pokoknya beda, kalau bisa kita samakan dulu. Misalkan 3 pangkat 8 dengan 9. Nah, 9-nya ini bisa kita ganti dengan bilangan pokok 3, yaitu 3 pangkat 2. Setelah itu kita bisa gunakan sifat-sifat perpangkatan seperti tadi. Untuk poin nomor 8, sifat-sifat pada perpangkatan, masih ingat ya? Nanti kalian bisa cocokkan dengan catatan yang ada di modul kalian. Nomor 9 masuk di pangkat pecahan, kalian buka kembali modul pangkat pecahan. Tinggal akar pangkat N dari A pangkat M menjadi A pangkat M per N. Nah, kalau belum ada pangkatnya ya kalian ubah dulu. Misalkan akar pangkat 3 dari 32, berarti 32-nya kalian ubah menjadi bilangan pangkat, yaitu 2 pangkat 5. Sehingga akar pangkat 3 dari 2 pangkat 5 menjadi 2 pangkat 5 per 3. Untuk nomor 10 sudah pernah kita bahas ya, kalian pelajari lagi. Nomor 11 juga sudah dibahas tadi ya di soal-soal yang pertama tadi. Untuk yang nomor 12 tentang bakteri, ini sudah sangat sering sekali, kalian buka kembali catatan kalian kemarin. Kemudian yang nomor 13 dan 14 tentang bentuk baku, ini juga gampang ya, silahkan kalian buka kembali catatan kalian, kemudian soalnya bisa kalian kerjakan. Nomor 15 tentang penjumlahan pangkat 0. Pangkat 0 itu kan 1 ya, berarti semua bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Berarti nomor 15 tinggal 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Hasilnya berarti berapa? Tinggal jumlah ya. Iya, 4. Nomor 16 seperti yang tadi, contoh yang di depan tadi ya. Nanti kalian cari soal yang lain, kemudian kalian kerjakan sendiri. Untuk nomor 17 sama seperti yang tadi tentang penerapan bentuk baku ya, sudah dibahas juga. Kemudian untuk kisi-kisi yang bentuk akar, yang pertama ada menyederhanakan akar pecahan. Kalau ada akar pecahan, akar A per B, maka tinggal kita ubah menjadi akar A per akar B ya. Pembilang dan penyebut tinggal kita akarkan. Kalau bisa disederhanakan, silakan disederhanakan dulu. Untuk yang nomor 2, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Ini sama ya, jadi kita sederhanakan dulu akar-akar dari masing-masing. Misalkan akar 32, kita sederhanakan menjadi akar 16 kali 2. Akar 16 itu 4,
akar 2 tetap. Berarti akar 32 kita ubah menjadi 4 akar 2. Begitu juga dengan akar 18 dan akar 50. Setelah itu baru kalian jumlah. Bisa kan ya? Tentunya masih ingat dong ya. Nah, untuk yang nomor 3. Nomor 3 itu perkalian bentuk akar. Ingat, ada perkalian, ada pengurangan juga di situ. Nah, berarti kalau untuk perkalian bentuk akar, yang tidak ada akar dikali dengan yang tidak akar, yang ada akarnya dikali dengan yang ada akarnya. Setelah itu baru kalian kurangi. Untuk yang nomor 4, pembagian bentuk akar sama dengan yang perkalian ya. Yang tidak ada akarnya dibagi dengan yang tidak ada akarnya, yang ada akar dibagi dengan yang ada akar. Nah, nanti kalian hitung sendiri. Kemudian yang nomor 5 sama perkalian bentuk akar seperti yang nomor 3, cuma ini nggak pakai dikurangi. Untuk yang nomor 6, ini bisa kalian pakai cara cepat ya. Ini ada penjumlahan bentuk akar kemudian dibagi. Akar 24 ditambah akar 54 dikurangi akar 150 dibagi dengan akar 6. Ini bisa kalian bagi dengan akar 6 semua dulu. Kalau sudah, nanti kalian hitung hasilnya berapa. Kalau sudah, tinggal kalian jumlah dan kurangkan. Ada di catatan ya, kalian buka lagi nanti. Untuk nomor 7, merasionalkan bentuk akar. Ada 3 tipe ya, seperti itu. Nah, silakan kalian kerjakan dan kalian coba. Bisa lihat buku atau modul. Baiklah anak-anak, bagaimana penjelasan dari Bu Septi? Kalau nanti kalian masih ada yang kurang paham dengan penjelasan Bu Septi tadi, atau mungkin ada latihan soal yang belum kalian pahami, nanti bisa ditanyakan hari Jumat ya, saat PJJ jam matematika. Nah, terima kasih anak-anak atas perhatiannya, sudah menyimak video dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Semoga nanti hasil PTS kalian mendapat hasil yang maksimal dan diberi kelancaran saat mengerjakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.